Oke guys, kembali lagi bersama saya di Umo TV channel dan kali ini saya bercerita tentang pengalaman saya, yaitu pengalaman jalan kaki paling jauh yang pernah saya lalui atau pernah saya rasakan dalam sepanjang hidup ini sampai sekarang. Jadi, jika Anda ingin mengetahui cerita lanjut ini, oke, jangan kemana-mana, pastikan bersama dengan saya di Umo TV. Oke, saya menceritakan tentang, pengalaman saya mengenai jalan kaki ini, yaitu pengalaman jalan kaki paling jauh yang pernah saya rasakan dalam hidup saya ialah yang pertama ialah memang saya dari sekolah rendah lagi, memang kami jalan kaki pergi ke sekolah. Memang jauh dan kami memerlukan persediaan seawal jam 4 pagi untuk memulakan perjalanan menuju ke SK Kanepungan Pitas. Jadi pengalaman jalan kaki ini memang sudah ya sebati dalam kehidupan kami yang lahir era 80-an ini. Sebab saya lahir 84 dan saya mulai bersekolah pada 1991 SK Kanepungan Pitas. Jadi selama 6 tahun itu senantiasa ada saja, eee, pengalaman-pengalaman jalan kaki ini. Jadi itulah saya bangun sekitar jam 4 dan kami sudah mulai berjalan kaki bersama-sama dengan, kawan yang mau pergi sekolah di kampung saya, di Kampung Manduring. Dan ada juga dari kampung sebelah, dari Kampung Rendang yang berjalan kaki. Sebab pada masa itu, asrama asrama kerajaan ataupun asrama yang disediakan di SK Kanempungan ialah hanya untuk orang dari Kampung Narendang, kalau bilang jauh, Sungai, dan juga dari Kampung Betung dan juga Kampung Tembalang. Di Tembalang sama Betung itu ya berdekatan saja. Jadi mereka ini adalah lebih jauh daripada kampung saya dan hanya mereka yang benarkan. Tapi selepas pada 1995, 94 gitu, dari kampung kami itu, sudah boleh dibenarkan untuk tinggal di asrama kerajaan. Jadi walaupun begitu, ada setengah daripada kami yang masih lagi tidak mau tinggal asrama dan ingin mau juga jalan kaki, pergi sekolah. Tapi 95 itu saya sudah, mula, tinggal di asrama lah. Jadi tidak perlu lagi bangun awal dan perlu jalan kaki seawal jam 4. Jadi itulah pengalaman saya dari tahun 1 sampai tahun 5 saya berjalan kaki. Paling jauh lah, memang jauh. Tanya saja orang-orang yang sebaya dengan saya ataupun sekampung dengan saya ataupun, rekan-rekan yang sezaman dengan saya 90-an ini, pasti terasa itu, lelah mau jalan kaki dari kampung menuju ke Kanempungan, yaitu di SK Kanempungan Pitas. Jadi itu pengalaman saya yang pertama yang saya mau ceritakan lah untuk kita sama kamu. Dan pengalaman yang lain pula setelah saya, eee, sebelum itu pula, oke ada lagi pengalaman yang lain yaitu oke berjalan kaki pergi ke pantai. Oke ini dari kampung saya juga dan juga berjalan kaki ke pantai, kampung pantai di sekitar Kanimbungan juga, tapi lebih jauh lagi karena pada waktu itu sampai sekarang lah hanya di kampung pantai ada klinik klinik yang mempunyai rawatan
sama seperti hospital daerah Pitas. Jadi orang-orang di sekitar Kanibungan harus berjalan kaki karena ada kereta dulu-dulu, motor pun susah mau dapat, basikal lagi pun susah mau dapat. Basikal dulu pun susah mau dapat. Jadi kebanyakan orang kampung mau jalan kaki, mau pergi klinik pantai. Jadi saya jalan kaki sejauh dari kampung saya dan juga pergi ke kampung pantai untuk dapat rawatan. Jadi kadang-kadang dalam keadaan yang sakit jalan kaki dan itu kira jauh juga pengalaman saya jalan kaki yang pernah saya lalui selama ini. Jadi yang pengalaman saya yang lain ialah ketika saya sudah melanjutkan ke sekolah menengah di SMK Pitas, jadi saya tinggal di Tembilidon waktu itu, asrama PCS Tembilidon. Dari situ saya pernah juga jalan kaki dari asrama Tembilidon sampai ke ferry, dari ferry sampai jalan kaki ikut jalan lama ataupun jalan tikus time itu, yaitu melintasi hutan, yaitu jalan Tembalang Betung, dan dari Betung sampai ke kampung saya, Kampung Manduring. Jadi itu semua saya sudah pernah lalui masa saya di asrama PCS Tembilidon. Dan semasa saya di asrama kerajaan juga saya pernah jalan kaki juga. Saya pernah jalan kaki. Ini kami jalan kaki ikut jalan besar. Jalan besar dulu belum ada tar. Jadi dari SMK Kanibungan, bukan SMK Pitas, daerah Pitas, jalan kaki sampai ke jalan besar sampai di Pekan Kanibungan, sampailah ke kampung saya, Kampung Manduring. Jadi waktu itu kami mulai start jalan kaki jam 6 lebih, mau dekat-dekat jam 7. Kami sampai di Kanibungan sudah mau jam 7. Sampai di Sulakelung, kampung yang di pertengahan kampung kami, jam 8. Dan saya sampai di rumah mau dekat-dekat jam 8 lebih, jam 9 lah. Jadi ada juga pengalaman itu juga mengingatkan saya, kawan-kawan saya, ada yang menangis, namanya sepupu juga, itu ya memang time dia SMP, dia memang kecil, waktu itu badannya kecil, jadi dia bersama dengan kakak dia jalan kaki di dengan dia pun tidak tahu masa itu kami mau balik kampung jalan kaki begitu karena kan satu, banjir, tiada kendaraan, dan juga duit tiada. Jadi tambang mau balik masa itu RM7 dari Pitas sampai di kampung kami. Tapi itu pun RM7 tidak ada. Jadi kami terpaksa jalan kaki. Tapi waktu itu kami jalan kaki memang banjir. Jadi tidak, kendaraan memang tidak ada dan kami terpaksa jalan kaki. Dan kawan saya itu ceritakan sampai itu di Tina Dawangan, dan juga itu sampai kakak dia pun si Rusina Dawangan, dia marah sama adik dia. Ya, saya pun memang masih segar di ingatan saya masa itu, dan bag yang saya angkat itu pun sampai putus dia punya tali. Alhamdulillah saya yang biasalah bahwa itu lama-lama di kepala sudah ini, di kepala sebab tali punya bag sudah putus. Jalan kaki ikut jalan besar Kanibungan.
Waktu itu belum ada tar, memang banyak lumpur, memang susah. Jalan kaki memang pakai ayam, tidak bilang mau ada pakai kasut apa. Kelipar memang pegang saja. Jadi kami jalan kaki dengan berkaki ayam lah, lumpur masa itu jalan Kanimpongan. Jadi itu memang paling jauh, saya tidak tahu berapa kilometer dari Simkipitas sampai di Kanimpongan, sampai di kampung kami di Manturing. Jadi ada juga kawan kami tidak dapat meneruskan perjalanan sampai di Pekan Kanimpongan saja, dan mereka singgah tidur di, orang punya ada saudara-saudara di Pekan Kanimpongan, Nukab, dan ada juga yang dari Kampung Narandang, limpas kami itu dirang ada tidur di saudara mereka di Kampung Sulakolong. Jadi yang kami, bagian daripada kami terpaksa kami teruskan juga perjalanan sampai kami sampai di rumah kami masing-masing di Kampung Manturing. Itu paling jauh lah merasakan saya jalan kaki, yang melalui jalan kaki. Dan waktu saya tinggal tingkatan 3, tingkatan 4 atau tingkatan 5, ingat tuh saya juga pernah jalan kaki satu kali bersama dengan kawan saya, Pain Uzal. Jadi kami jalan kaki ikut dari Jalan Batung juga, dari Jalan Batung waktu itu, dan itu paling riket kami jalan kaki paling cepat. Nah waktu itu memang kami cepat, jadi memang kami cepat, tapi waktu itu saya demam, paksa juga jalan kaki. Kadang-kadang saya berhenti saja. Di waktu itu selalunya kalau kami ikut jalan perbatasan Betung, Tembalang, Betung, Manturing, memang petang jam 4 macam itu baru sampai. Di waktu itu memang saya dengan si Pain dan juga yang kawan lain memang buat jalan kaki waktu itu. Kami jalan kaki, kami sampai di kampung kami Manturing jam 10 pagi. Begitu kami cepat jalan kaki. Sebab kadang-kadang kami lari, kadang-kadang kami jalan biasa. Jadi memang jalan itu tidak juga terlampau panas, sebab ya sebagian daripadanya jalan tikus. Jadi bukan jalan yang kereta boleh lalu, motor bolehlah time itu. Tapi sekarang jalan itu mungkin sudah besar, sebab ada sudah itu estate Aspam tuh, mungkin dirang sudah kasih luas tuh jalan. Tapi dulu memang jalan tikus lah itu balik kampung. Tapi ya kalau ikut itu shortcut itu memang macam dekat juga, sebenarnya memang jauh ya, kejap sampai di rumah kami. Tapi kalau ikut jalan besar Kanimpongan memang panas lagi, jauh lagi. Jadi itu pengalaman saya paling jauh lah. Dan pengalaman saya yang paling jauh lagi ialah ketika saya sudah sini saya belajar sini Keke lah Kota Kinabalu. Ketika itu saya belajar di Cosmo Point Kota Kinabalu, Menara MEE. Nah itu. Dan saya berjalan kaki dari Pedesaan sampailah di Kaya Street Keke Kinabalu. Dan saya berjalan, kami ada 3 orang. Kami ada 2 orang jalan kaki. Sebenarnya waktu kami jalan tuh kami memang ikut bus, tapi rumah yang kami tuju itu ialah limpas lagi Hongkong, sebenarnya masuk kampung lagi Pinampang. Jadi kami sekali balik itu kami jalan kaki, sebab kami 2 orang lagi yang balik lah. Waktu itu kami menghadiri hari jadi kawan kami, itu kawan kepada kawan kami. Sebab kami pergi sana, kami 3 orang kawan, saya, Pransol Tiying, dan juga Pain Muzal. Jadi kami 3 ini jalan ke sana untuk menghadiri hari jadi. Di sanalah. Jadi memang kalau di Keke
Kalau sudah lintas jam 10 memang tidak ada sudah bus yang besar itu tut jalan ke dan juga ada bus yang merah-merah, bus lah. Tahu juga kalau yang pernah mengalami ikut bus itu mau pergi Binambang. Jadi setelah jam 10 itu sebenarnya sebelum jam 10 kami mau planning mau balik di lama-lama balik, dan kawan yang satu ini tidak buat keputusan untuk tidur di sana. Tapi kami dua nih, saya dengan Ransol Tiying tidak tidur di sana sebab biasalah kami sekan. Lagi pula esok kami paksa meneruskan kami punya kuliah ke Ransol, ya sekolah di UMS dan saya juga di College Cosmo Point cara ME. Yang kawan saya satu ini memang sekolah di Unitar. Jadi kami balik itu kami tahan itu bus, memang tidak ada bus sudah mau berhenti. Jadi terpaksa kami jalan kaki lah dari Limpas Hongkod. Dari situ kami ikut jalan kaki. Di dalam perjalanan itu karena gonggong lagi anjing, dan ada satu kali kami sedikit lagi kena kejar anjing. Kami lari berdua, saya sama si Ransol Tiying. Jadi itu pengalaman kami jalan kaki di bandar lah paling jauh. Dan sempat lagi kami bawa mangga kali itu ya. Saya ingat sampai di rumah tengah malam sudah mau dekat jam 1 kali itu. Sampai di rumah lagi kami makan mangga walaupun kami penat macam itu jalan kaki. Jadi di pertengahan jalan tuh banyak betul kami harusnya takutlah anjing, orang jahat. Dan waktu itu masih ingat kami jalan kaki itu baru beberapa minggu yang ada meninggal kena tembak gitu, yang bekerja di 7-Eleven di Binambang gitu. Jadi waktu itu kami takut betul ada orang jahat. Kami jalan kaki, kadang-kadang kami lari. Terus saya sama teman. Jadi itulah pengalaman saya paling jauh yang saya lalui lah. Pengalaman jalan kaki paling jauh yang pernah saya lalui dalam hidup saya. Jadi bermula daripada rendah, sekolah menengah, sampailah saya belajar di college. Jadi semua itu sebenarnya pengalaman saya yang saya tidak lupakan juga. Dan itu saya rasa indah juga lah pada cerita-cerita dia. Dan kami boleh cerita kawan kadang tawa mengingatkan semua itu. Sebab dulu di sekolah rendah ya, kita kan bukannya orang-orang yang berada, jadi lebih baik jalankan. Dan kebaikannya kepada kami era 90-an yang lahir 80-an nih yang jalan kaki, benar-benar bilang orang fitness tuh memang kuat. Jadi memang kalau jalan kaki saja memang kami punya makanan sajalah. Kira 90-an itu yang lahir 80-an. Jadi memang kuatlah kami ini orang-orang yang kuat. Aha. Jadi itulah pengalaman saya tentang jalan kaki paling jauh yang saya alami selama hidup saya lah. Kalau lain-lain yang dekat-dekat itu biasa-biasa lah. Kalau di tempat kerja saya dari kampus jalan kaki pergi tempat kerja itu biasa saja. Ya hanya mengambilkan 20 menit saja untuk jalan kaki. Itulah saya bilang, kalau ada orang yang berpengalaman berjalan kaki atau suka berjalan kaki, pasti yang jauh itu ya rasa dekat saja dan mengambil masa yang tidak lama. Jadi terima kasih kepada Anda yang sudah mendengar cerita saya ini, dan
semoga bersambung lagi cerita yang akan. Jadi pada Anda yang suka dengan cerita ini, jangan lupa subscribe video ini supaya akan bisa ada lagi video akan datang sambungan cerita yang lain. Ya, dari saya, Kumo TV Channel.